Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula harta karun. Surat Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Betapa murah hatinya Allah sehingga Dia menganugerahkan harta dan kekayaan kepada manusia. Dengan harta yang berlimpah, manusia dapat hidup makmur. Manusia dapat menikmati hidup dengan baik dan tidak menderita. Dengan harta berlimpah pula, manusia menyedekahkan sebagian harta kekayaan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, dan mereka yang kelaparan. Al-Kisah. Suatu ketika ada seorang laki-laki Yahudi bernama Korun. Riwayat menceritakan bahwa ia sepupu Nabi Musa alaihissalam. Korun sangat beruntung karena Allah menganugerahinya ilmu dan harta yang sangat banyak. Ia kemudian dikenal banyak orang dan menjadi pembicaraan di mana-mana. Banyak orang menjadikannya panutan. Para orang tua selalu mendoakan agar anak-anaknya kelak bisa sukses seperti Korun, yang kaya raya dan berpengetahuan luas. Namun, Korun takabur. Ia beranggapan harta kekayaan dan keberhasilannya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Para alim ulama mengingatkannya agar ia bertobat. Mereka berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Namun, Korun tetap silau dengan hartanya dan tidak bersyukur. Ia tetap menganggap keberhasilannya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Iblis telah membisiki Korun agar tidak mendengar nasihat para alim ulama. Korun bahkan menganggap para alim ulama iri terhadapnya. Allah pun murka. Harta Korun dibenamkan ke dalam bumi karena ia takabur. Allah berkata, maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap adab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Melihat malapetaka yang menimpa Korun beserta seluruh harta bendanya itu, orang-orang terkesiap. Mereka segera menyadari kesalahan yang dilakukan Korun. Korun tidak memanfaatkan hartanya di jalan yang diridhoi Allah. Jadilah hingga sekarang ini kata harta karun menjadi kata yang kita kenal. Harta karun dipakai untuk menyebut harta kekayaan yang terpendam. Karun diambil dari kata korun. Jejak peninggalan istana Korun dan danau tempat hartanya ditenggelamkan bisa ditemui di Mesir. Allah mengingatkan kita akan kisah harta Korun agar kita tidak hanya mengejar kekayaan dunia tanpa mengingat surga yang dijanjikan Allah. Jika kita sudah dianugerahi kekayaan, sudah selayaknya kita bersyukur, beramal, dan dengan ikhlas menolong sesama yang kekurangan. Jangan menjadi takabur, bahkan hidup berfoya-foya. Harta dunia tidaklah kekal. Tidak kita bawa mati. Sebaliknya, jika masih hidup kekurangan, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus berusaha dan berdoa supaya Allah membuat hidup kita jadi lebih baik. Kata-kata bijak. Manusia mudah sekali khilaf dan tidak bersyukur ketika mengalami kebahagiaan, hidup kaya raya, dan selalu berkecukupan. Padahal, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena anugerah harta dan ilmu pengetahuan. Cukup sekian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.